Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Bagaimana merenungkan kebenaran firman dengan jeli, dengan teliti, berpikir komprehensif, mengangkat logika-logika iman yang aktual untuk menjawab zaman. Alkitab mengukir hal-hal yang luar biasa. Sayang, mungkin kita kurang bergairah dalam menelitinya. Ayo saudara, dimensi iman Kristiani mengajak kita ke arah sana, menemukan harta karun yang besar, kekayaan yang tak terbilang dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita berdoa saudaraku yang kekasih. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Ajar-ajari kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau supaya hidup kami jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami, menuntun kami, membimbing kami di tiap-tiap langkah hidup kami. Supaya perjalanan kami sungguh menjadi perjalanan yang benar seperti apa yang Tuhan mau demi Yesus Kristus, Tuhan sumber berkat itu. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kitab Injil Matius pasal yang ke-12. Kitab Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 45. 38 sampai 45 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat ini, yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit dan bersama angkatan ini, dan dia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi dia tidak mendapatnya. Lalu dia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudaraku yang kekasih, kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, bagaimana gambaran tentang diskusi ini, bahwa ada satu diskusi menarik yang berakhir kepada satu gambaran tentang roh jahat. Lalu kita biasa mendengar 7 kali roh jahat itu betul-betul kalau orang bertobat, tidak baca firman Tuhan, nah apa yang sudah dirasuk setan, nanti setannya kembali 7 kali lebih jahat, begitu ya. Saya menangkap nuansa yang sangat okult begitu, persis seperti pemahaman dunia perdukunan pada umumnya. Apakah Alkitab begitu? Ini yang saya pikir perlu hati-hati untuk mengerti. Nah, karena itu menarik kalau kita lihat, bukan? Bagian ini 38 sampai 45, satu konteks yang tidak boleh diabaikan. Kata angkatan menjadi penting. 39 dikatakan begini, angkatan yang jahat ini tidak setia ini menuntut satu tanda. 45, demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dengan segera kita bisa melihat hubungan itu, bukan? Bagaimana dia satu perikop. Nah, bagaimana mengertinya? Ya tolong satu perikop. Kan begitu, simpel saja ya. Kalau membaca satu surat ya jangan sepotong-sepotong. Membaca undang-undang jangan sepotong-sepotong. Lihat semuanya dengan utuh. Mari kita lihat. Saudara-saudara, dimulai dengan gugatan dari para
ahli Taurat dan orang Farisi yang menuntut tanda dari Yesus. Sebetulnya permintaan mereka tidak lazim dan memang itu hanyalah gambaran kebebalan. Iya, menuntut tanda. Saudara-saudara, ini memang menjadi kebiasaan yang juga ada sekarang. Apa tandanya? Begitulah orang Farisi ahli Taurat sulit untuk percaya Yesus Tuhan. Mereka menuntut tanda. Padahal tiap hari mereka mendengarkan ajaran Yesus. Tiap hari mereka mendengar apa yang dikerjakan Yesus. Dan mereka bisa melihat apa yang dilakukannya. Apalagi? Toh, pada waktu mereka mau menyalibkan Yesus, apa yang belum dikerjakan Yesus? Menyembuhkan orang sakit, lumpuh, berjalan, tuli, mendengar, buta, melihat. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang lebih. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Air bisa jadi anggur. Badai, tenang, dihardik sama dia. Tapi apa yang didapatnya? Disalibkan. Tak ada pernah mujizat cukup untuk membuat orang bertobat, saudaraku. Tetapi mujizat memang bisa jadi bagian dari alat yang dipakai Tuhan untuk pertobatan. Namun, yang menjadi penting kita pikirkan di sini bukan soal itu, tetapi bagaimana soal kita mengerti apa yang mereka gugat satu tanda tadi, yang menunjukkan justru ketidakpercayaan dan bukan keberimanan. Ini perilaku yang tidak semestinya. Bagaimana Allah dituntut untuk membuktikan diri kepada manusia? Mestinya manusia membuktikan diri kepada Tuhan bahwa dia adalah hamba yang sungguh. Bukan Tuhan yang diwajibkan membuktikan diri. Siapa yang membuktikan kepada orang perlu pembuktian, itu orang lebih rendah membuktikan kepada lebih tinggi. Apakah Allah lebih rendah dari manusia atau sejajar? Sehingga dia perlu membuktikan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang hidup? Aneh sekali. Dia Allah. Dia mau lakukan apa yang dia mau lakukan, itu terserah dia. Alkitab mengatakan itu. Aku memilih Yakub dan bukan Esau. Kenapa? Allah tidak perlu membuktikan apapun terhadap manusia. Allah menciptakan manusia. Manusia harus membuktikan kepada Allah pengabdiannya, pelayanannya, kesungguhannya. Nah, gugatan ini adalah gugatan agama yang dulu ada, sekarang ada, dan akan terus ada. Gugatan agama yang justru tanpa sadar meniadakan, merendahkan Allah yang hidup itu. Ironis. Tapi itu memang kenyataan. Nah, saudaraku, maka dikatakan oleh mereka, berikanlah. Lalu Yesus berkata, angkatan yang jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa yang dikatakan tanda Nabi Yunus? Maka diceritakan Yesus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Lalu dikatakan, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Ya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya di sini ada yang lebih daripada Yunus. Yang pertama, tanda Yunus adalah tanda yang mengacu kepada kebangkitan. Dengan segera, khususnya kelompok Farisi akan mengerti itu. Kelompok Saduki tentu tidak, karena mereka tidak percaya kebangkitan. Tapi yang datang memang adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, jadi saudara-saudara, mereka sangat familiar dengan kebangkitan dan mereka mengerti itu. Mereka percaya adanya kebangkitan. Dan Yesus menunjukkan tanda. Yang dituntut mereka adalah tanda Yunus. 3 hari di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari di perut bumi. Sama-sama keluar, artinya bangkit. Yunus adalah fakta cerita yang tidak bisa dibantah. Orang-orang Israel, ahli Taurat, orang Farisi percaya itu dan mengerti itu. Mereka tahu peristiwa ajaib yang terjadi pada Yunus yang ada di dalam perut ikan 3 hari. Lalu kemudian keluar dan hidup. Dan melayani Niniwe. Ahli Taurat mengerti itu. Itu peristiwa besar yang dicatat di dalam perjanjian lama. Maka Yesus berkata, di sini ada yang lebih besar dari Yunus. Siapa? Yesus. Kalau Yunus itu ditelan ikan lalu dimuntahkan, dia mau melarikan diri. Karena dia tidak mau pergi ke Niniwe. Melayani Niniwe yang dianggapnya kafir. Yang menurut Yunus tidak layak menerima kasih karunia Allah. Jadi dia mau melarikan diri. Tapi oleh Allah, ia justru digiring dengan memakai ikan dan dimuntahkan oleh ikan itu
di dataran ini. Dan Yunus tidak bisa lari. Yunus tidak pernah mau. Yunus tidak rela. Tapi Allah memaksa dia untuk ada di Niniwe. Dan dia tidak berdaya. Yunus berbicara di Niniwe sambil dalam nada jengkel dan perasaan tidak rela. Heran, Niniwe bertobat. Yesus lebih besar, jelas. Yesus datang dalam kesadaran yang penuh. Yesus datang bukan melarikan diri. Dia ditolak oleh orang yang didatanginya. Yohanes berkata, ia datang pada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Jadi, amat sangat terang benderang bagaimana kebenaran itu dinyatakan. Yesus lebih besar dari Yunus. Semua kita setuju bukan? Jangan buru-buru dulu bicara. Yesus juru selamat penebus dosa. Belum dimengerti orang Farisi itu. Tapi apa yang dikerjakan Yesus dalam sepanjang perjalanannya sampai kepada diskusi itu sudah lebih daripada Yunus. Maka puncaknya nanti adalah kematian dan kebangkitannya. Seperti Yunus 3 hari di perut ikan. Begitulah Yesus Kristus. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu kebenaran ini menjadi kebenaran yang sangat luar biasa. Dan Niniwe dikatakan apa? Niniwe pun ya akan menghukum bangkatan ini dalam kebangkitan itu. Jadi kan sesudah orang mati nanti selesai, semua pada waktu hari penghakiman kan akan dihakimi. Nah, Niniwe ikut menghakimi orang Israel, angkatan yang tegar tengkuk yang nanya tanda itu. Kenapa? Karena Niniwe tidak pernah lihat mujizat. Tapi Niniwe dengan segera bertobat. Niniwe mendengar suara Yunus yang jengkel hatinya, yang keselnya luar biasa. Niniwe mendengar khotbah Yunus yang berkhotbah dengan amarah, dengan jengkel kenapa Tuhan paksa. Tapi Niniwe bertobat. Angkatan ini, Israel ini, ahli Taurat ini, Farisi ini, si Yahudi ini, entah berapa mujizat yang sudah dikerjakan Yesus. Mereka tidak bertobat. Jadi jangan selalu mencekoki orang. Berdoa supaya banyak mujizat, banyak orang bertobat. Niniwe tidak ada mujizat, orang bertobat. Orang Israel lihat banyak mujizat, tapi tidak tobat-tobat. Itu kalimat Yesus. Sekalipun mujizat bisa dipakai Tuhan menjadi alat. Rindukanlah hatimu memberitakan Injil itu. Bukan fenomena mujizat itu. Rindukanlah hatimu menyuarakan kebenaran itu. Sekalipun orang pasti lebih suka mujizat daripada kebenaran. Orang lebih suka fenomena. Kalau dia sakit langsung sembuh daripada belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Itu sudah pasti, gampang untuk ngerti itu. Jadi, kita kembali dan kita melihat bagaimana kemudian tanda Yunus dijadikan tanda untuk menjawab orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Yesus lebih besar dari Yunus. Yes. Diterima mereka kah? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Mereka tolak. Oh, ditolak aja? Enggak juga. Apa itu? Disalibkan. Padahal Pilatus yang kafir itu berkata tidak ada salah pada dia. Tapi Israel yang bangsa pilihan itu, yang hebat itu, para imam itu berkata, salibkan dia. Saudara bisa belajar baik-baik Alkitab. Yang menyalibkan Yesus bukan Pilatus yang kafir. Yang menyalibkan Yesus bukan tentara Roma yang kafir. Yang menyalibkan Yesus adalah pemimpin agama. Ahli Taurat, orang Farisi yang selalu merasa suci. Yang mengerti Taurat itu. Saya membaca dan memahami ini selalu gentar. Sebagai hamba Tuhan, saya pun sering kali malu dengan diri ini. Sering melukai hati. Sudah berkelahi keras dengan diri. Supaya bagaimana prinsip teguh melayani Tuhan. Tapi selalu saja ada sandungan di sana sih. Dan aku harus berdoa, Tuhan tolong. Oleh karena itu apa yang terjadi di dalam hal ini? Bukan lagi peristiwa yang tidak bisa dipahami. Tapi peristiwa yang sangat jelas karena mengacu kepada peristiwa yang sudah silam. Yunus. Tetapi juga mengacu kepada peristiwa yang akan datang. Kematian Yesus. Yang kedua. Lalu dikatakan bagaimana? Pada waktu penghakiman. Ratu Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Menghukum orang Israel. Siapa ini Ratu Selatan? Yang jelas bukan Nyai Roro Kidul, bukan? Saya kira banyak orang membaca Alkitab anehnya setengah mati. Lari sana, lari sini. Karena orang-orang Kristen banyak juga yang sudah mistis, saudara.
memalukan setengah mati. Seharusnya belajar kebenaran. Ratu Selatan itu menunjuk kepada Ratu Sheba yang meninggalkan Ethiopia pergi melakukan perjalanan panjang, berbahaya, berbiaya. Bahayanya besar, biayanya tinggi. Bayangkan perjalanan dari Ethiopia ke Israel hanya untuk bertemu dengan Raja Salomo, yang pada waktu itu memang terkenal bijaksananya. Semua kerajaan-kerajaan sudah mendengar betapa hebatnya Salomo ini. Segan terhadap dia. Dan lebih gila lagi, Salomo ini memang menikahi banyak putri raja, sehingga dia memiliki perkawinan politis demi keamanan ketentraman kerajaannya. Tapi itu juga menjadi noda, karena hikmat yang Tuhan berikan dipakainya untuk akal bulusnya. Akhirnya membuat dia mempunyai banyak istri sebagai perkawinan politis, dan dia terjebak pada berhala istri-istrinya yang bukan orang Israel. Datang dari berbagai suku, bangsa. Ironis ya? Minta hikmat Tuhan. Salomo amat sangat berhikmat. Tapi jatuh dalam dosa. Hati-hati di hidup ini, saudaraku. Hati-hati. Pohon dikenal dari buahnya. Nah, Yesus berkata apa? Ratu dari selatan itu, Salomonya, dilakukannya perjalanan panjang, bahayanya besar, biayanya tinggi. Dan dia ratu, bukan kurang kerjaan. Dia ratu, bukan kurang harta. Tapi dia terlalu kagum dan ingin mendengar cerita yang sesungguhnya. Maka dia pergi menemui Salomo dari Ethiopia ke Israel. Pada waktu itu kerajaan masih satu, belum pecah dua. Hebat ya? Dan Yesus bilang apa? Di sini ada yang lebih besar daripada Salomo. Yesus. Karena itulah saudara, Israel disebut menjadi angkatan yang jahat, ahli Taurat. Ingat ya, ahli Taurat ya. Ahlinya Taurat loh, jadi bukan orang bodoh nih. Imam-imam loh, jangan salah paham. Farisi loh, orang-orang hebat loh. Saya kadang-kadang suka lucu kalau orang mau belajar Alkitab, lalu bilang nggak mau. Jangan belajar Alkitab lah, nanti jadi Farisi. Saya suka mikir, sampai nggak habis pikir. Dan akhirnya nggak bisa mikir. Kenapa? Lah, kalau Farisi saja mengerti Alkitab, jalannya bisa bengkok. Gimana yang nggak mau ngerti ya? Ya nggak mau belajar, apa nggak bengkok banget tuh? Yesus sendiri berkata, dengarkan apa kata orang Farisi itu. Tapi jangan tiru kelakuannya. Perlu yang mereka tahu, perlu sekali Yesus mengakui itu. Tapi kelakuannya itu namanya munafik. Tahu benar, ngomong benar, tapi nggak berlaku benar. Itu loh. Hidup orang Kristen, ngomonginnya Tuhan melulu, tapi kewajiban tidak dijalankan, tipu sana dan sini. Hidup tidak bertanggung jawab, itu loh. Ini yang mesti saudara pahami. Ini yang saudara mesti mengerti. Ini yang ada pada orang Yahudi. Mereka melawan Yesus, menuntut tanda. Yunus lebih kecil dari Yesus, tapi Niniwe orang kafir percaya. Salomo lebih kecil dari Yesus, tapi Ratu Selatan melakukan perjalanan panjangnya. Yesus lebih besar dari Salomo, Yesus lebih besar dari Yunus, tetapi orang Farisi tidak mempercayainya. Itu sebab angkatan yang tidak percaya ini, yang keras kepala ini diberi gambaran. Gambarannya apa? Dikatakan begini, kalau ada roh jahat keluar dari manusia, dia mengembara ke tempat tandus, mencari perhentian tapi tidak dapat. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan. Maka pergilah dia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu dia mengajak 7 roh yang lebih jahat lagi dan berdiam di situ. Saudara, ini nggak ada kaitannya dengan orang kerasukan setan, dikeluarin setan, lalu nggak baca firman 7 kali lebih jahat. Bersih, rapi, teratur. Ini gambaran untuk menunjukkan betapa tertibnya situasi rumah itu. Ini gambaran yang menunjukkan satu situasi yang begitu indah tampaknya, tapi melompong. Tidak ada Tuhannya di sana. Tuhan tentu penghuni rumah itu bukan. Tuhan adalah yang berkuasa atas rumah itu. Apa kaitannya dengan cerita di atas? Gampang. Di dalam tradisi Yahudi, belajarlah, maka kita akan menemukan kisah itu.
Ada kisah di antara orang Yahudi yang menggambarkan ini. Ini artinya, cerita ini perumpamannya ini adalah menunjuk kepada orang yang benar, tahu kebenaran, hidup dalam kebenaran, mengerti kebenaran dengan penuh, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Orang itu jahat. Kalau ada orang, saudara ya, tidak ngerti kebenaran, berbuat jahat, ya kita ngerti lah, namanya juga dia nggak tahu benar, bukan? Jadi dia berbuat jahat. Bukan berarti dia nggak jahat. Karena memang dia nggak tahu kebenaran. Tapi kalau sudah tahu kebenaran, tidak berbuat benar, itu sudah jahat. Apalagi tahu kebenaran, masih berbuat jahat. Jahat banget bukan? Itulah 7 roh. 7 itu sempurna. Kejahatan yang sempurna itu apa? Sudah tahu kebenaran, tapi malah berbuat jahat. Siapa itu? Farisi, ahli Taurat. Orang Niniwe saja percaya pada Yunus. Farisi tidak percaya kepada Yesus. Ratu Selatan saja melakukan perjalanan berbiaya tinggi dengan resiko besar hanya untuk menemui Salomo. Tapi Yesus yang lebih besar dari Salomo malah mau dihujat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Itu loh. Jadi orang Farisi itu 7 kali lebih jahat, ahli Taurat 7 kali lebih jahat. Tadi itu artinya sangat jahat. Karena dua-dua ini tahu kebenaran, tahu Alkitab. Itu. Maka dikatakanlah oleh Tuhan Yesus, keadaan orang ini lebih buruk dari sebelumnya. Lebih bagus kau tidak tahu kebenaran itu daripada kau tahu dan kau berbuat jahat. Itulah maksudnya. Begitulah yang berlaku bagi angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat itu yang mana? Ya Farisi sama ahli Taurat itu. Yang mau minta tanda itu loh. Itu. Jadi ini bukan orang dirasuk setan, dikeluarin setannya, lalu setannya balik 7 kali lagi. Saudara, maafkan saya. Setan itu, tidak usah ngajak pun seluruh setan mau masuk ke tempat orang. Iya kan? Kenapa dipakai 7 kali? Karena dalam terminologi Yahudi, 7 itu angka sempurna. Hari ke-7 Yesus beristirahat, Tuhan sudah menciptakan langit bumi. Hari ke-6, maka hari ke-7 perhentian. Hari perhentian itu hari ke-7. Sabat itu hari perhentian. Kalender merekamnya jadi hari Sabtu. Tapi meaningnya adalah hari perhentian. Nah, oleh karena itu, pada waktu kita melihat peristiwa ini, bagaimana kemudian angkatan yang jahat ini digambarkan seperti tadi itu ya, roh itu keluar lalu balik 7 kali lipat. Sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, karena kan sudah dibersihkan dari roh jahat tadi, tapi balik lagi 7 kali lipat, melakukan kejahatan. Tahu benar kok bikin jahat. Itulah siapa? Farisi dan ahli Taurat. Mungkin itu juga kita. Tahu kebenaran, tahu. Kok bikin jahat? Ya itu. Roh jahat itu kembali 7 kali lipat. Tapi ini bukan bicara kerasukan setan. Ini gambaran. Ini peribahasa. Ini ungkapan. Maka ayat paling bawah 45 menunjukkan. Itulah gambaran yang ditujukan kepada Farisi ahli Taurat. Angkatan yang jahat itu. Perhatikan sekali lagi. Di ayat 30. 9 dikatakan kan angkatan ini tidak setia ini menuntut tanda. 45. Begitulah yang berlaku atas angkatan ini. Apa yang berlaku itu? Persis kayak itu. 7 roh jahat yang kembali itu. Kenapa berlaku pada angkatan itu? Karena angkatan itu minta tanda. Siapa angkatan itu? Farisi. Ahli Taurat yang ngerti kebenaran. Ngerti. Tapi Yesus mau diujinya. Gila juga ya. Tapi tahukah saudara sekarang banyak orang seperti itu? Tapi tidak merasa begitu. Dan saudara mungkin tidak berpikir begitu. Karena nggak ngerti Alkitab. Kalau kita ngerti Alkitab, mudah bukan? Itulah indahnya. Itulah manisnya. Mengerti kitab suci. Sehingga kita tidak mau melintir atau lari. Baca saja dengan baik-baik. Dengan segera ayat itu menceritakan pada kita. Kita akan tahu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana angkatan jahat itu, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat itu digambarkan sebagai orang-orang jahat yang tidak mengerti kebenaran, sebagai orang jahat yang tidak mencintai Tuhan, sebagai orang jahat yang memutarbalikkan kebenaran, sebagai orang jahat yang semestinya tahu benar melakukan benar, ini tahu benar melakukan jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu untuk kita pikirkan dalam hidup kita.
Kita renungkan dengan sungguh, supaya kita mengerti dengan apa sesungguhnya yang Tuhan mau. Angkatan yang jahat itu minta tanda. Mereka seperti orang yang dilepaskan dari setan, jadi benar. Tapi tidak melakukan kebenaran 7 kali. Setan itu jahat, lebih jahat. Kejahatan yang sempurna, yaitu tahu sekali kebenaran, tapi melakukan kejahatan yang berlawanan dengan kebenaran. Farisi tahu, ahli Taurat tahu, Mesias akan datang. Ahli Taurat yang memberitahu kepada orang Majus di mana Mesias itu datang. Mereka yang menyelidiki, menemukannya di kitab Mika. Ahli Taurat tahu kebenaran, Farisi tahu, dan mereka merasa paling suci. Tapi mereka yang menyalibkan Yesus 7 kali lebih jahat. Kejahatan yang sempurna. Ini bukan bicara tentang dunia perdukunan. Ilmunya nambah, setannya nambah. Bukan. Tolong dong, Kristen itu Kristen. Alkitab itu Alkitab. Jangan dicampurkan dengan paham perdukunan. Bahaya kita. Tetapi apa yang dijelaskan Yesus itu menohok kita semua. Mengertilah kita sekarang, siapapun kita yang tahu kebenaran, apalagi berkhotbah dan menyatakan kebenaran itu, namun hidupnya tidak benar, kejahatannya sempurna. Jadi bukan pencuri, bukan pembunuh. Orang itu sudah bicara firman Tuhan, tapi tukang fitnah. Sudah khotbah dia, tapi omongannya nggak bisa dipegang, selalu beda. Lain ke sana, lain ke sini, tukang pecah belah. Sudah khotbah dia, utang tak dibayar, sudah khotbah dia. Tapi heran setengah mati, masih terus berbuat jahat. Bahkan dipakainya firman itu untuk menguntungkan dirinya. Dipakainya firman itu untuk mengenyangkan perut. 7 kali lebih jahat, sempurna. Pelayanan menjadi tempat perebutan. Kejahatan yang sempurna. Itu loh. Sehingga kita, saudara-saudaraku, di mana kita ada seperti apa hidup kita, nah kita terkoreksi. Semoga kita sadar itu dan mengerti, mungkin kitalah orangnya. Yuk berdoa yuk. Ikut Tuhan. Karena itu belajarlah kebenaran, tapi lakukan. Simple kok. Tapi jangan gak mau belajar kebenaran dengan alasan, nanti gak mau kayak orang Farisi. Farisi tahu kebenaran, tidak lakukan, masih jahat. Bagaimana lagi kita gak tahu itu kan? Jadi belajarlah, ketahuilah, mengertilah. Tapi awas, lakukanlah. Selamat menggumuli kebenaran itu, temukan kesejatian itu, dan hiduplah di sana. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami tak mampu lagi mengenali diri kami, terjebak dalam perangkap salah. Hidup semau kami, melanggar kebenaran. Ampuni kami. Ajari kami kebenaran dan melakukan, supaya hidup kami berkenan padamu. Tidak seperti orang yang 7 kali lebih jahat yang sempurna. Tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini renungan kita. Ingat, jangan sampai kita belajar kebenaran, tapi tidak melakukan. Apalagi sekedar membuat itu perdebatan yang tak berujung fakta. Hati-hati menjadi guru, karena guru akan dituntut banyak sekali. Tahu kebenaran, harus hidup di dalamnya dan melakukan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai bertemu kembali.